dahulu kita sapa guru kita semua, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, Buya? Alhamdulillah sehat berkat para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa juga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dalam keadaan baik, dan semakin cermat di dalam menjalani hidup sehingga tidak akan mengambil kecuali yang menjadikan Allah ridho. Baik pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun berada, pagi kali ini kita akan sama-sama menyimak tentang pembahasan badai. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas oleh guru kita semua, Buya Yahya, menjadi bekal kita untuk melakukan satu kegiatan ekonomi agar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengarkan tentang gadai dari Buya Yahya. Buya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ekonomi syariah. Semoga ini bisa menjadikan benar-benar cara kita berekonomi, iktisad ini adalah syar'i, menjadi sebab Allah ridho kepada kita, sehingga harta kita menjadi harta yang halal penuh berkah. Dan harta yang halal penuh berkah akan selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan dengan harta tersebut. Bagi sebaliknya, harta yang haram akan menjadikan seorang hamba itu akan selalu menginginkan kejahatan dan kemaksiatan. Di antara yang perlu dibahas adalah yang selama ini sering dilakukan, akan tapi di balik sebuah pertolongan ternyata ada kejahatan terselubung, adalah masalah gadai, yang sebelumnya adalah masalah piutang-piutang tentunya. Gadai ini adalah sebagai jaminan akan hutang. Jadi segala sesuatu yang ada nilai kemudian dijadikan jaminan untuk hutang, dan nanti di saat tidak bisa membayar hutang tersebut, maka jaminan tersebut akan dijual untuk membayar hutang tersebut. Dan hukum rahan ini adalah jumhur ulama mengatakan adalah sunnah. Ada sebagian mengatakan wajib, karena perintah dalam Al-Quran, biarpun syihatnya adalah syihat insya, tapi syihat khabar tak makna insya. Dia maknanya adalah perintah. Seperti juga kalau den, syihatnya syihat perintah, apa mencatat ini. Idza tadayyantum bidani ila ajalin musamma faktubuh, perintah. Ini adalah perintah. Akan tapi para ulama dalam hal ini, biarpun itu perintah, menulis utang itu, mencatat hutang itu adalah, kebanyakan ulama mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jumhur ulama Syafi'i dan jumhur empat madhab mengatakan adalah sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kemudian di saat tidak menulis, maka hendaknya wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian berada di dalam bepergian lalu tidak menemukan seorang penulis, farihanun, maka rihan di sini dimaknai para ulama juga perintah. Perintah, akan tapi perintah di sini bukan perintah wajib, akan tapi perintah sunnah menurut banyak ulama. Baik mencatat utang atau jaminan ini ternyata adalah sebuah cara yang luar biasa di dalam Islam untuk menggalakkan kita dalam tolong menolong, bukan untuk gencet menggencet. Artinya begini, di dalam jaminan ini, gade, di dalam hidup bermasyarakat kita sebagai manusia yang urusan dengan manusia yang lain, ada kebutuhan. Dan di saat kita butuh, kadang ada uang dan kadang tidak. Sehingga di sini dibutuhkan namanya utang piutang. Sehingga di saat saya butuh, saya harus pinjam uang. Dan kadang orang yang saya kenal pun tidak punya duit, maka mau tidak mau saya meminjam kepada orang yang tidak pernah kenal dengan saya. Karena ini kebutuhan harus terpenuhi, karena kebutuhan mendesak, darurat dan sebagainya, maka saya meminjam kepada orang yang saya tidak kenal. Pertama, pendidikan Al-Quran harus dicatat. Kenapa? Supaya tidak lengah saya kemudian lari dari bayar hutang masuk neraka jahanam pada akhirnya. Jadi di menulis sendiri, mencatat hutang itu sebenarnya adalah demi kemaslahatan dua-duanya, agar haknya orang yang meminjamkan uang tersebut karena dia sudah niat baik, jangan sampai setelah dia niat baik justru malah dibohongi. Di sisi lain ternyata ini pinjam meminjam ini dalam irama tolong menolong, memang tidak boleh ada yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan, sehingga saya yang pinjam duit pun tidak boleh dikencet dengan itu semuanya. Maka yang pertama adalah dengan mencatat. Maka dengan mencatat kami himbau kepada semuanya, yang Anda jika pinjam orang kepada siapapun, sebaik apapun dia, hendaknya Anda sendiri yang minta catat. Karena dengan mencatat hutang ini ada keberkahan, patut dengan Al-Quran akan menjadi sebab kita mudah untuk bayar hutang. Tapi kalau terbetik di hati Anda untuk lari dari utang atau tidak mau mencatat, karena apa?
biar Anda tidak dituntut, berarti Anda ingin lari dari hutang, maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini masalah utang. Kemudian di saat utang piutang ini terjadi, saya pinjam uang kepada saudara yang saya tidak kenal. Dia pengen membantu saya, akan tapi dia juga tidak tahu saya. Sementara dia harus meminjamkan karena saya mengadu permasalahan saya. Dia punya kasih, punya cinta sehingga meminjamkan. Tapi kalau meminjamkan begitu saja, saya tidak tahu siapa orang ini. Maka di sini disyariatkan meletakkan jaminan. Saya meletakkan apakah jam saya, apakah motor saya, atau baju saya, atau apa saja. Saya jadikan jaminan agar saya dapat pinjaman uang satu sisi, dan haknya orang minjamkan uang kepada saya terjaga. Maka ini syar'i. Wa in kuntum ala safarin, memang disebutkan wa in kuntum ala safarin, jika engkau dalam bepergian, walam tajidu kadiban, wa in kuntum ala safarin walam tajidu kadiban, lalu tidak menemukan seorang katib penulis. Ini artinya bukan harus di dalam bepergian. Umumnya di dalam bepergian itu yang tidak ada penulis. Artinya kapan kamu tidak menulis tapi hendaknya ada jaminan. Pilihannya dua, ditulis atau dijamin. Tulis atau jaminan. Dan jaminan ini adalah sunnah untuk menjaga hak agar orang tidak lepas menjadi orang yang berbuat zalim. Jangan sampai sudah meminjami malah didolimi, atau sebaliknya, saya yang pinjam dalam keadaan butuh malah dimanfaatkan kesempitan saya ini untuk dirongrong saya ini. Maka tidak boleh. Rihanun maqtudah. Maka di situ ada syariat gade. Nah, gade ini sangat syar'i dan mengukuhkan akad transaksi, dan itu dianjurkan, hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian mengatakan wajib karena agar terjaga. Baik. Setelah gade ini ada, maka gade ini harus ada orang yang menggade, rohin wal murtahin. Menggadekan barangnya dan yang meminjamkannya. Menggadekan barangnya adalah rohin dan murtahin. Jadi saya pinjam duit, jaminannya ini. Termasuk ini terjadi di bank-bank. Terlepas syariah atau bukan syariah. Akan tapi ini ada. Karena Pak, memang tolong menolong harus terjadi. Cuma bedanya kalau sudah bank syariat harus dalam irama menolong, bukan untuk mengeruk. Nah, baik. Kemudian setelah itu harus ada utang. Dan utang ini ada dua, ada utang pinjaman garot, ada utang dalam sebuah transaksi. Tapi semuanya perlu dipakai gade. Dan nanti hukumnya ke belakang juga beda. Misalnya utang garot. Misalnya saya pinjam duit kepada Anda 10 juta. Berarti ini garot. Yang di sini bakal ada riba kalau kita salah. Maka di saat seperti ini saya pinjam 10 juta, jaminannya adalah mobil. Atau saya membeli rumahmu dengan harga 10 juta, cuman duitnya belum ada. Ya kan? Terjadi transaksi, jaminannya apa? Jaminannya juga mobil. Berarti utang saya ini yang pertama adalah utang murni, utang piutang uang. Yang kedua adalah saya mau membeli rumah Anda dan saya berjanji untuk membayar 10 juta, cuman duitnya belum ada, maka saya pakai jaminan. Nah, ini beda nanti hukumnya. Akan tapi semuanya adalah perlu adanya namanya gade, rihanun maqbudah. Baik, kemudian setelah itu harus ada aqidain, dua orang yang bertransaksi, orang yang pinjam uang dan minjamkannya, atau orang yang pinjam uang, artinya rohin yang mempunyai barang yang digadekan, dan orang yang menerima barang gade tersebut. Kemudian setelah itu harus ada utang. Yang ketiga ya utang, ada akad dulu, ada transaksinya dulu. Harus ada akad. Ini aku gadekan. Ini adalah gade atas utang yang aku pinjam kepadamu. Kemudian setelah itu yang keempat adalah harus ada barang yang digadekannya. Jelas barang digadekannya, dan barang ini harus barang yang dimiliki oleh seseorang, atau paling tidak ada jaminan. Biarpun boleh pinjaman kok nanti. Barang itu boleh, asalkan nanti seandainya mau dijual betul-betul tanggung jawab. Bisa jaminan selamat. Karena pinjam duit kan boleh, ya kan? Pinjam apa saja kan boleh pinjam. Kemudian setelah itu harus ada utang. Baik, ini yang harus difahami tentang masalah rohon yang pertama ini. Kemudian yang harus dimengerti lagi di dalam urusan gade ini, barang yang digadekan ini boleh diletakkan di orang yang meminjam uang, boleh diletakkan di orang yang meminjamkan uang. Jadi kalau saya pinjam uang kepada Anda 10 juta, berarti saya punya barang jaminan. Jaminan itu boleh saya titipkan di Anda atau di saya. Ini. Cuman kalau di saya mungkin Anda kurang percaya karena baru kenal. Wong Anda meminjamkan uang kepada saya 10 juta, lah kok gadeannya barang apa, jaminan adalah jam.
atau mobilnya lalu saya bawa. Oh. Maka di sini mungkin Anda curiga, jangan-jangan sak duitnya sak mobilnya bawa pergi. Bawa pergi. Baik. Atau letakkan di Anda yang Hmm. meminjamkan uang. Boleh mobil diletakkan di Anda. Biaya perawatan adalah saya nanti. Semua biaya perawatan saya yang biayai. Nah, karena mobil saya. Iya. Dan Anda tidak berhak untuk menggunakannya. Anda tidak berhak Hanya menyimpan berarti. hanya menyimpan saja karena untuk menjaga hak Anda. Baik. Jika tidak demikian, boleh di tempat yang ketiga. Pihak Tempat ketiga yang berarti. pihak yang tidak apa bank Islam, bank syariah yang aman dan sebagainya. Dan nanti biaya adalah saya yang punya barang, yang punya barang membiayai itu semuanya. Baik. Kemudian di saat seperti ini, karena mungkin antara saya dengan Anda belum saling percaya, tapi tolong menolong harus terjadi, maka jaminan diletakkan di orang yang ketiga. Dan ini sangat syar'i. Baik, ini sederhana sebetulnya masalah ini. Cuman ada hal yang sering dilupakan nanti adalah masuk di dalam keharaman. Di dalam masalah gadai. Jadi jaminan adalah wajar. Kemudian yang harus perhatikan nanti di saat saya tidak bisa membayar, maka barang tersebut sudah sesuai kesepakatan bisa dijual. Lalu dijual dengan harga normal. Kemudian setelah itu saya berhak hanya mengambil sesuai dengan utang saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Anda yang meminjamkan uang kepada saya. Ini. Baik, kemudian yang harus dimengerti juga di dalam hal ini adalah di saat barang gadai itu berada di pihak Anda yang meminjamkan uang, maka Anda harus hati-hati dengan urusan barang tersebut. Tidak diperkenankan Anda menggunakan barang tersebut dalam keadaan apapun, karena itu masuk bab riba. Cuman sebagian ulama mengatakan bahasanya dibedakan antara utang yang murni utang dari pinjam meminjam uang atau utang karena sebuah transaksi perdagangan tadi, dibedakan ini. Tapi kebanyakan ulama menyamakan dalam hal kalau yang meminjamkan uang ini masalah pinjaman, yang meminjamkan uang tidak boleh menggunakan barang tersebut. Biarpun seizin dari saya. Anda tidak boleh menggunakan mobil saya. Walaupun dapat izin. Biarpun dapat izin dari saya. Kenapa? Karena Anda meminjamkan uang. Kenapa? Ini adalah barang saya, mobil saya pinjam kepada Anda, dan bisa saja saya mengizinnya karena tidak enak. Dan ini kalau dibuka ini menjadi bermasalah sekali. Dan sekarang banyak di daerah-daerah itu katanya apa? Yang menggadaikan barang tersebut tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian yang memanfaatkan justru yang meminjamkan uang. Sehingga yang pinjam duit nggak bisa bayar-bayar. Karena nggak bisa cari duit dengan usahanya nggak ada. Nah, berhenti. Termasuk misalnya selama ini yang terjadi adalah sawah. Pertanian. Saya pinjam duit, saya balik saja biar tidak. Anda pinjam uang kepada saya 100 juta. Saya beri 100 juta. Tapi jaminannya apa? Jaminannya adalah sawah Anda. Tapi dengan catatan sawah akan saya garap. Tahan dulu Bu ya kayaknya Bu ya. Contoh ini akan kita lanjutkan lagi karena kita harus break. Setelah informasi yang berikut ini kita akan kembali di ekonomi syariah dengan tema gadai. Setelah informasi yang berikut ini kita kembali.